قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kaya, Abdurrahman bin Auf telat masuk surga setengah hari. Siang itu, kota Madinah yang berpasir terik menyengat dikejutkan oleh segerombolan pasukan berkuda yang dipenuhi barang-barang berharga. Terang saja, penduduk Madinah gempar dibuatnya sekaligus resah. Sebab mereka menduga jangan-jangan ada pasukan musuh yang telah memasuki kota Madinah dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Ada sekitar 700 rombongan orang membawa barang-barang yang memenuhi punggung kuda-kuda gagah dan terbaik itu. Untuk memastikan bahwa pasukan itu bukan pasukan musuh yang bermaksud menyerang mereka, sebagian penduduk Madinah pun berlari keluar. Ternyata pasukan berkuda itu bukan pasukan musuh, melainkan rombongan berkuda para pedagang yang membawa sekitar 700 ekor kuda yang membawa barang-barang dari luar negeri. Hebatnya lagi, semua barang dagangan itu ternyata hanya milik seorang pengusaha. Siapa dia? Pemiliknya adalah seorang pengusaha kaya dermawan bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang merupakan golongan orang pertama yang memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha terkemuka sekaligus miliarder di kota Mekah yang telah meninggalkan semua aset kekayaannya sehingga tak tersisa sedikit pun lagi kekayaannya. Beliau meninggalkan semua hartanya hanya karena ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Setiba di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf si pengusaha kaya itu pun menjadi miskin tak memiliki apa-apa. Memang ada di antara para sahabat Ansor yang kemudian menawarkannya separuh modal perdagangan dari aset kekayaan sahabat Ansor itu, namun ditolak halus oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf hanya minta agar ditunjukkan di mana lokasi pasar terdekat di kota Madinah. Beliau memulai bisnis barunya tanpa memiliki modal dan uang sepeser pun. Namun, begitulah DNA kekayaan yang dimiliki oleh seorang Abdurrahman bin Auf. Tak berselang lama berbisnis, ia kemudian meraih kekayaan yang berlimpah ganda. Ia berhasil kembali menjadi seorang miliarder kaya raya di kota Madinah. Salah satunya kekayaan yang dibawanya masuk ke kota Madinah dengan membawa barang-barang impor sebanyak 700 ekor kuda terbaik, atau boleh dibayangkan sekarang mungkin nilainya sekitar 70 kontainer barang-barang impor bermerek serta berkualitas tinggi. Penduduk Madinah dibuat berdecak kagum atas kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai debu dari telapak kuda itu menyelimuti kota Madinah. Melihat rombongan kekayaan yang dibawa oleh ratusan kuda itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin yang juga saudara sesusunya, berkomentar sebagaimana yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ia akan masuk surga 500 tahun terlambat daripada sahabat lainnya, disebabkan karena kekayaan yang ia miliki. Hitungannya 500 tahun di dunia sama dengan setengah hari di akhirat. Padahal Abdurrahman bin Auf sendiri termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mendengar itu,
Abdurrahman bin Auf segera mendatangi Sayyidah Aisyah untuk mengkonfirmasi kebenaran ucapan Rasulullah SAW itu. Dan ternyata benar, Nabi SAW pernah mengatakan hal tersebut. Lantas, Abdurrahman bin Auf langsung mengumumkan di hadapan penduduk Madinah bahwa ia menyedekahkan aset kekayaan sebanyak 4.000 dinar atau senilai dengan 6 miliar pada orang-orang miskin di kota Madinah. Pada kesempatan lain, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan untuk persiapan perang sekitar 4.000 dinar atau setara 6 miliar. Abdurrahman bin Auf juga pernah menjual aset properti menyumbangkannya sebanyak 40.000 dinar atau senilai dengan 60 miliar. Beliau juga pernah menyumbangkan sekitar 500 ekor kuda atau senilai dengan 35 miliar. Allahu Akbar. Benarlah hadis Nabi itu. Semakin seseorang kaya di dunia, maka akan semakin lama hisab yang akan dijalaninya di pengadilan di akhirat kelak. Syukur-syukur kekayaan itu dia pergunakan seluruhnya untuk agama Allah. Maka ada harapan kesaksiannya meringankan serta membawanya ke surga. Itu pun akan memperlambatnya dalam jangka waktu 500 tahun terlambat memasuki surga dari teman-temannya yang tidak banyak harta kekayaannya. Bayangkan jika kekayaan yang diperoleh dari harta korupsi, menipu, menzalimi orang lain, harta rampasan, harta yang diperoleh dari harta yang tidak halal, sudah menjanjikan persidangan masuk neraka lagi. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan hisabnya di hari kiamat kelak. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya, dermawan, dan baik hati. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum para sahabat Nabi belajar di rumah Arqam bin Abil Arqam. Suatu ketika ada rombongan 700 ekor kuda membawa perdagangan dari luar negeri, dan rombongan itu menimbulkan debu-debu berterbangan di Madinah. Para sahabat saat itu keluar dari rumah mengira bahwa pasukan musuh mengepung Madinah, padahal tidak. Itu hanyalah perdagangan yang dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang kaya raya, yakni Abdurrahman bin Auf. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga setelah setengah hari dibanding sahabat lainnya. Atau riwayat lain, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ketika mendengar itu, maka Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 4.000 dinar emas atau setara dengan 6 miliar dan 500 ekor kuda senilai 30 miliar rupiah. Rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.